Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 29 Mei 2021 berjudul Like Father, Like Son. Begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Seorang anak tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya. Itulah sesungguhnya yang dikehendaki Bapa di sorga, di mana orang percaya bisa mewarisi karakter Bapanya. Itulah kenapa dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang percaya itu diberi kuasa, dalam hal ini hak untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Ini bukan hanya sebutan saja, melainkan benar-benar anak-anak Allah dalam pengertian mewarisi gen atau karakter Bapanya yang di surga. Dalam teks aslinya, kata anak dipakai kata teknon. Teknon artinya anak yang mewarisi sifat atau karakter orang tuanya. Pertanyaan yang bisa muncul, karakter Bapa apa yang diwariskan sehingga orang percaya diharapkan memilikinya? Untuk mengetahui jawabannya, saya ajak kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karakter Bapa yang diwariskan dikalimatkan Tuhan Yesus dengan Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kalimat Yesus ini kita simpulkan dalam satu kata, maka kata yang dimaksud adalah kasih. Orang percaya harus memiliki kasih seperti kasih Bapa. Itu berarti kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang adil. Ia menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang yang baik, hujan bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang yang tidak benar. Ini yang harus kita contoh. Kalau kita hanya berbuat baik dan menunjukkan kasih kepada orang baik, apa bedanya dengan anak-anak dunia? Dan ini Tuhan tegaskan di ayat selanjutnya, yaitu dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dengan demikian, yang membedakan kasih orang percaya dan orang dunia, atau kasih yang bernilai di hadapan Allah, adalah ketika orang percaya, yaitu saudara dan saya, bisa mengasihi orang yang menjahati saudara, orang yang berbuat jahat kepada saudara. Ketika saudara bisa mengampuni, bahkan mendoakan mereka. Jadi, orang percaya harus hidup dalam kasih atas sesamanya, bahkan kasihnya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Artinya, meskipun orang berbuat jahat kepadanya, orang percaya harus tetap mengasihi. Itu juga yang dicontohkan Tuhan Yesus. Meskipun dunia menolaknya, orang memperlakukan dia dengan tidak adil, menganiaya, bahkan menyalibkan, dia tetap tidak membalas. Dia tetap memberikan nyawanya bagi semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Memang saudara, itu tidak mudah dan berat. Tapi mau tidak mau harus dikerjakan, harus dilakukan. Orang percaya yang tidak melakukannya dikatakan tidak mengenal Allah. Dan orang seperti ini tidak mungkin dikenal, apalagi diakui Allah sebagai anak-anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab itu, mari saudaraku kita sadar, kalau kita berani mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus bisa hidup seperti Bapa di surga. Dalam hal ini memiliki kasih seperti kasih-Nya, yang mana mengasihi siapapun, walaupun kita disakiti atau dijahati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.